Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, kembali lagi dalam Pagi Menyapa dengan saya, Theo. Pada hari ini juga kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 4, ayat 35 sampai dengan 41. Judulnya itu Angin Ribut Diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepada mereka?" Ya, Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan memahami tentang ketakutan yang mengalahkan iman. Nah, ketakutan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, merupakan tanggapan naluri terhadap ancaman atau juga dapat dipahami sebagai mekanisme pertahanan hidup yang menjadi respons atas situasi dan stimulus tertentu. Nah, sebagai contoh, kita sama-sama pahami dan tahu bahwa di zaman purba, umat manusia itu bersembunyi di dalam goa, dan bahkan mereka membangun serta mendirikan rumah itu di atas pohon. Alasan mereka membangun rumah dan mendirikan rumahnya juga di atas pohon, dikarenakan mereka menghindari diri dari ancaman hewan-hewan buas. Nah, hal yang sama perihal ketakutan, Bapak Ibu sekalian, juga dirasakan oleh para murid-murid Yesus ketika badai mulai menghantam perahu yang sedang digunakan oleh mereka. Nah, ketakutan yang diperlihatkan oleh para murid yang dapat kita lihat, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 38 adalah hal yang wajar. Sebab mereka dalam bahaya. Seperti halnya kita tahu tadi dalam zaman purba yang mereka ketakutan akan ancaman hewan buas, para murid juga ketakutan karena badai tersebut mampu untuk merenggut nyawa mereka. Namun menjadi sebuah pertanyaan yang penting. Kenapa para murid takut terhadap badai, padahal mereka sedang bersama-sama dengan Yesus? Bukankah mereka semestinya tahu betul
bahwa Yesus itu sering kali melakukan banyak mukjizat di depan mata mereka. Sering kali membawakan berkat di depan mata. Sering kali mengajar tentang keilahian Allah di depan mereka. Lalu kenapa mereka mesti? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebagai respon yang spontan, ketakutan para murid itu semestinya dapat kita pahami sebagai hal yang wajar karena badai itu mengancam hidup mereka. Namun ketakutan itu kemudian dipertanyakan oleh Yesus dalam hubungannya dengan rasa percaya. Dari situ ketakutan kemudian seolah diperlawankan dengan iman. Dan ada kesan bahwa orang yang takut itu tidak percaya pada Yesus, tidak mengimani Sang Juru Selamat. Bila demikian, siapakah yang mau percaya sepenuhnya tanpa rasa takut di tengah dunia yang berbahaya ini? Sebagai contoh, kita sudah berjalan, kita akan pergi berjalan ke suatu tempat menggunakan kendaraan motor, sudah memakai helm, sudah memakai jaket dan sepatu, membawa SIM serta surat-surat lainnya. Berkendara secara sederhana dan pelan, tapi ada kemungkinan juga kita akan kecelakaan karena ada orang lain yang juga hadir di dalam kehidupan. Ada kemungkinan membuat kita merasa takut dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perikop ini seringkali ditafsirkan sebagai ujian yang menunjukkan kegagalan para murid dalam percaya pada Yesus Kristus. Memang anehnya, seolah menguji bagaimana Yesus bisa-bisanya tidur dalam kondisi yang cukup kacau. Kondisi yang diguncang perahunya oleh badai. Dan ketika para murid membangunkan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih, sekilas tampak kekesalan dengan mempertanyakan apakah Yesus membiarkan mereka celaka. Disinilah momen iman yang menarik, karena mungkin dalam hidup kita sering mengalaminya, bahwa seolah-olah Allah membiarkan kita dalam bahaya. Namun sebagai respon yang spontan, apa yang dilakukan kita perihal ketakutan, apa yang dilakukan kita perihal kecemasan, apa yang dilakukan para murid perihal ketakutan, sebenarnya menjadi hal yang normal, yang karena mereka mencoba mempertahankan hidup mereka. Namun ada hal yang perlu kita ketahui dan garis bawahi. Ketika para murid merasa ketakutan karena ancaman hadir dalam hidup, mereka lari dan datang kepada Yesus Kristus. Tengah ketakutan yang mengguncangi iman mereka, tapi mereka tetap bersandar kepada Sang Juru Selamat. Jadi hal yang menarik ketika kita, Bapak Ibu sekalian, melihat bahwa ketakutan ini dapat kita atasi dengan bersandar penuh kepada Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Seperti halnya para murid yang juga datang kepada
kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada dua alternatif tafsiran yang sering kali hadir dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Pertama, bisa saja benar-benar bahwa para murid itu gagal untuk percaya kepada Yesus Kristus. Atau yang kedua, sebenarnya mereka justru percaya karena mengakui bahwa mereka tidak mampu mengatasi persoalannya sendiri. Lalu di antara kita semua, ketika merasakan ketakutan, ketika merasakan kecemasan, ketika merasa bahwa kita tidak mampu untuk bangkit dari keterpurukan, tidak mampu mengatasi pergumulan, di manakah posisi kita? Murid-murid yang tidak percaya atau menjadi murid-murid yang percaya? Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan menyadarkan semuanya itu, semua yang ada dalam diri, di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Sebagai respons kita semua, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama memohon pertolongan Tuhan supaya kita dikuatkan selalu dalam segala hal. Mari kita berdoa. Kerap kali kami, ya Tuhan, umat-Mu di masa kini mungkin sering takut dalam menghadapi berbagai hal hari demi hari. Kerap kali cemas akan hari esok. Namun pada pagi hari ini kami semua sangat bersyukur karena kami semua sama-sama diingatkan untuk menyandarkan semuanya itu kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya dengan menyandarkan rasa takut, kecemasan, dan hal-hal negatif lainnya. Hanya dalam tangan-Mu kami semua mampu untuk menghadapi persoalan itu. Mungkin seringkali kami mengecewakan Engkau, Sang Juru Selamat. Mungkin seringkali kami menyakiti hati Engkau, ya Tuhan. Dalam doa ini kami memohon segala pengampunan serta memohon bimbingan-Mu untuk hadir terus dalam hidup kami serta menuntun kami dalam tiap-tiap langkah kami. Sehingga kami, anak-anak-Mu, umat-Mu pada saat ini mampu untuk seturut dengan Engkau, memahami apa yang Engkau ingin, kembali lagi menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, mencapai pada kesempurnaan keselamatan. Kami memohon pertolongan-Mu sebagai manusia-manusia rapuh dan lemah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ke depan kehidupan kami, kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya. Berkati kami, hibur kami dalam segala hal, sehingga kami tidak takut, tidak ragu lagi untuk melangkahkan kaki kami jauh di depan. Kami berdoa juga untuk segala orang yang sedang mengalami sakit penyakit, baik fisik maupun mental ya Tuhan. Kiranya Engkau juga hadir dalam kehidupan mereka dan membantu mereka dalam menangani apa yang mereka rasakan. Kami serahkan jiwa, tubuh, dan roh ini di tangan-Mu yang kudus, Yesus Kristus,